Operasional asuransi syariah dan konvensional. Pengertian asuransi. Asuransi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dengan pesat dewasa ini adalah asuransi. Pada saat ini di Indonesia telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi, namun sistem bunga yang dipakai asuransi konvensional menjadi masalah tersendiri bagi umat Islam. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki risiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun keluarga. Dalam suatu risiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti. Sementara itu, risiko tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dan kehilangan yang dihadapi setiap manusia. Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan risiko tidak lain adalah dengan cara mentransfernya atau mengalihkannya kepada pihak yang lain dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal tersebut, maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan untuk mengatasi suatu risiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti. Maka salah satu cara untuk mengatasi tersebut adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. Tinjauan umum perjanjian asuransi umum. Yang A. Perjanjian asuransi serta unsur-unsur perjanjian asuransi. Yang pertama, pengertian perjanjian asuransi umum. Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau versicherung timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapin kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan sesuatu keberuntungan yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya, maupun kekayaannya. Asas dalam perjanjian. Asuransi asas-asas dalam perjanjian yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Dan yang kedua ada asas mengikatkan kontrak. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji-janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dan yang ketiga itu ada asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Walaupun itikat baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara umum itikat baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat dipertahankan oleh pihak lainnya. Hukum perjanjian asuransi syariah. Tinjauan umum tentang asuransi syariah serta pengaturannya. 1. Pengertian perjanjian asuransi syariah. Asuransi ini disebut at-ta'min dikarenakan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah sebuah asuransi. Dengan menjadi bagian dari anggota asuransi, setidaknya secara teoritis yang bersangkutan merasa terhindar atau paling tidak terkurangi rasa cemas atau menanggung beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri atau harta bendanya.
Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara manual yang mengikuti serta peserta dan operator. Syariat berasal dari ketentuan-ketentuan di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi syariah ini, konsep dalam asuransi syariah berdasarkan dalam konsep takaful, di mana takaful ini dilandaskan rasa tanggung jawab dan persaudaraan. Dalam ilmu takaful atau dalam ilmu tashrif atau syaraf takaful termasuk ke dalam bina muta'adi, yaitu tafa'ala yang mempunyai arti saling menanggung dan saling menjamin. Perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional. Perbedaan dan konsep asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu perbedaan konsep fundamental. Konsep fundamental asuransi syariah ini, asuransi dan asuransi konvensional berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah, maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Konsep fundamental yang diulas dalam makalah ini, konsep fundamental adalah pengertian atau definisi dan sistem pengelolaan risiko dari kedua jenis asuransi tersebut. Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah atau takmin, takaful, dan tahamun sebagai usaha paling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Perbedaan pengelolaan risiko. Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dan asuransi konvensional ini mengakibatkan pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko atau right sharing, yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Sedangkan hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong. Sedang di antara jumlah orang atau pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu, prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko, yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Perbedaan prinsip pengelolaan asuransi. Menurut Amrin tahun 2011, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong. Dan yang keempat, prinsip amanah. Dan yang kelima, prinsip saling ridho. Dan yang keenam, prinsip menghindari riba. Yang ketujuh, prinsip menghindari maisir. Yang kedelapan, prinsip menghindari ghahar. Dan prinsip menghindari riswah, terus berserah diri dan ikhtiar. Dan yang terakhir, saling bertanggung jawab.